Halo, kita udah lihat-lihat nih materi analisis kompetitor yang Anda kirim. Kita mau coba bedah bareng ya soal lanskap platform SaaS di Indonesia. Oke, Khususnya yang bantu para penjual di marketplace gitu ya, kan, kayak Tokopedia, ya, Shopee, ya, buat bikin toko online mereka sendiri, yang ada brandnya gitu. betul. Jadi mereka bisa punya rumah sendiri ya? Nah, misi kita kali ini, kita pengen peta ini siapa aja sih pemain utamanya, terus plus minusnya apa aja. Hmm, Dan yang paling penting, di mana nih celah peluang buat platform baru, kayak yang lagi Anda pikirin. oke. Yang fokusnya lebih ke profit, terus kontrol merek sama data pelanggan, dan nah ini, gampangnya pindah dari marketplace. Iya, iya. Pasar e-commerce kita kan gede banget ya, tapi emang ya gitu deh didominasi marketplace. Banget, Analisis Anda itu pas banget nunjukin sakitnya penjual di sana. Susah banget bangun merek yang unik, terus nggak punya akses ke data pelanggan sendiri. itu penting banget ya data pelanggan. Penting banget buat hubungannya jangka panjang kan? Terus margin keuntungan juga kepotong komisi, belum lagi perang harga. Aduh, iya. Nah, ini justru jadi pintu masuk buat solusi D2C, Direct to Consumer. Oke. Kalau gitu ngomongin pemain utama nih. Ya, Dari analisisnya kelihatan ada beberapa kelompok ya. iya bisa dikelompokin gitu. Ada yang global kayak Shopify, Wix gitu ya. Fiturnya sih wah lengkap banget ya. Lengkap, tapi ya itu harganya biasanya dalam dolar. Nah itu dia. Terus mungkin butuh effort lebih ya buat penyesuaian lokalnya. Betul, nggak semua langsung cocok sama pasar Indonesia. Terus ada juga pemain lokal kayak Hostinger, Niaga Hoster. Nah ini gimana nih? Nah, kalau yang lokal ini biasanya unggul di harga kan. Pakai rupiah, lebih terjangkau buat UMKM. Iya benar. Terus seringnya lebih gampang dipakai, kadang udah pakai AI buat bantu desain, Oh menarik tuh. dan sering juga ada tawaran bebas biaya transaksi, 0%. Itu kan menarik banget buat penjual. Iya banget. Selain itu, ada lagi nggak? Kayak yang nyambung sama toko fisik gitu. Ada. Kategori yang terintegrasi sama POS, Point of Sale, atau sistem kasir. Contohnya? Kayak Maju, Allsera gitu. Ini kuat banget buat bisnis yang punya toko offline dan online. Hybrid gitu. Jadi bisa ngelola dua-duanya ya? Iya, tapi mungkin fokus utama mereka bukan di kustomisasi tampilan toko online-nya yang gimana banget gitu. Lebih ke integrasi stok, penjualan. Ah, oke. Tadi disebut juga Randu ya, yang gratis itu. Iya, Randu itu menarik karena dia menawarkan model gratisan. Tentu ada plus minusnya juga ya. Pasti. Tapi ngomong-ngomong soal pemain, ada juga yang udah nggak aktif lagi ya? Kayak Lumoshop, Tokotalk. Betul, ini pelajaran penting ini. Lumoshop, Tokotalk, mereka kan dulu lumayan besar ya. Iya, dapat pendanaan gede juga kan? Nah, tapi ternyata tutup. Ini nunjukin tantangan monetisasi di pasar UMKM itu nggak gampang. Bener juga. Jadi, dari semua peta persaingan ini, kayaknya analisis Anda nemuin satu celah yang cukup signifikan ya? Apa tuh yang paling kelihatan? Yang paling krusial, dan ini ditekankan banget di analisisnya, itu sebenarnya bukan cuma soal fitur ABC di toko online-nya, Oh ya? Terus apa dong? tapi lebih ke hambatan, gimana ya bilangnya? Hambatan psikologis sama teknis buat pindah. Pindah dari marketplace itu loh. Oh, proses pindahnya itu ya? Iya, mindahin data produk, apalagi kalau produknya banyak banget, terus histori penjualan, data pelanggan kalau ada, itu ternyata tembok besar buat banyak UMKM. Wah, iya juga ya. Nggak kepikiran sedetail itu. Nah, kurangnya alat migrasi yang benar-benar gampang, yang intuitif, itu dia kesenjangan utamanya menurut saya. Jadi ini bukan sekedar kurang fitur A atau B, tapi lebih kayak jembatan buat nyebrangnya itu belum ada yang kokoh gitu ya, buat mulai mandiri. Tepat sekali. Dan ini menurut saya bisa jadi unique selling proposition Anda. Nilai jual unik yang benar-benar beda. Gimana tuh maksudnya? Gini, banyak platform nawarin rumah baru yang bagus, fitur lengkap. Tapi sedikit banget yang beneran bantu proses pindahannya dari rumah lama di marketplace. Ah, analogi yang bagus. Iya kan? Kayak kita dikasih kunci rumah baru, tapi disuruh ngepak barang sendiri, angkut sendiri, capek, males duluan. Benar-benar. Platform yang nawarin jasa pindahan data yang komplit dan gampang, itu punya keunggulan strategis banget. Oke. Poin yang sangat menarik ini. Nah, selain soal migrasi yang gampang tadi, ada lagi nggak yang krusial? Mungkin soal pembayaran? Nah, itu juga. Jangan dilupain, integrasi pembayaran lokal yang lengkap itu udah bukan nice to have lagi. Tapi must have ya. Wajib hukumnya. Virtual account dari bank-bank utama. Terus QRS yang sekarang udah di mana-mana. Iya, QRS penting banget. E-wallet juga.
OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, pokoknya yang populer dipakai orang Indonesia. Ini harus ada dan lancar jaya. Kalau nggak, pelanggan bisa kabur pas mau bayar. Setuju banget. Ini krusial buat konversi penjualan ya. Banget. Makanya, kalau kita lihat lagi kasus Lumoshop atau Tokotalk tadi, meskipun dananya besar, mereka mungkin kurang bisa nunjukin ROI yang jelas ke UMKM. ROI maksudnya? Return on investment, balik modalnya gimana? UMKM itu kan pragmatis ya. Mereka perlu lihat dengan jelas gimana platform ini bisa bantu saya hasilin duit lebih banyak. Oh, oke. Jadi harus kelihatan untungnya gitu ya. Betul. Dan proses pindahnya harus semudah mungkin, biar nggak jadi beban tambahan. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, kayaknya ada peluang yang cukup nyata nih buat platform baru Anda kalau fokusnya ke 3 hal kunci dari analisis ini. Bener nggak? Apa aja tuh 3 hal itu? Pertama, bantu penjual marketplace naikin profitabilitas. Entah lewat ngurangin komisi atau cara lain. Setuju. Kedua, kasih mereka kontrol penuh atas merek dan data pelanggan, biar mereka bisa bangun hubungan jangka panjang. Penting banget itu. Dan ketiga, yang tadi kita bahas panjang, nawarin kemudahan migrasi yang serius, yang benar-benar jadi solusi yang belum banyak ditawarin pesaing lain. Nah, itu dia rangkumannya. 3 pilar itu kuat banget. Jadi posisi Anda ini bisa jadi semacam jembatan gitu ya? Iya, jembatan buat UMKM yang udah pengen lulus nih dari marketplace. Pengen lebih mandiri. Tapi mungkin belum siap atau belum butuh platform global yang kompleks dan mahal itu ya? Persis. Posisi itu strategis banget. Kuncinya ya itu tadi. Tunjukkan ROI-nya, bikin proses pindahnya segampang membalikan telapak tangan. Siap, siap. Catat. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih dalam. Boleh, boleh. Apa tuh? Oke, anggaplah Anda udah sukses nih bantu mereka pindah. Udah punya toko online sendiri yang keren. Terus, apa selanjutnya? Langkah berikutnya ya? Iya, di luar fitur toko online itu sendiri, layanan tambahan apa lagi atau integrasi apa lagi yang paling mereka butuhin biar bisa benar-benar tumbuh mandiri. Wah, menarik nih pertanyaannya. Mungkin aja sambil mereka tetap main di marketplace juga secara strategis kan. Nah, kebutuhan next levelnya apa? Ini bisa jadi arah pengembangan platform Anda ke depan. Oke, oke. Ini pemikiran yang bagus banget buat eksplorasi lebih lanjut. Makasih banyak ya. Sama-sama, semoga sukses ya.